Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk nikmat iman ya. Waditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Insyaallah. Kadang-kadang kalau kayak gitu suka baper ya. Karena nah teman-teman, baper kalau untuk Allah dan Rasulnya puas-puasin. Insyaallah setiap air matanya nanti akan dicatat oleh malaikat ya. Tapi jangan baper buat yang lain ya. Aduh kok ini skincare mahal banget. Aduh kok teman saya beliin. Jangan. Ini kemana yang bikin yakin apa? Masya Allah, Al-Quranul Karim. Teman-teman, ini benar-benar kalau kita surat Al-Baqarah ya kayak yang dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, itu kan di ayat 2 ya. Masya Allah. Teman-teman, ini benar-benar kitab yang gak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 dan ayat 158 disebutkan, bukan Nabi Isa yang disalib, mereka juga pada bingung, nggak yakin mereka. Tapi sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat sama Allah, langsung naik ke surganya Allah dalam kondisi hidup ya gitu. Dan di surat An-Nisa 171 yang subhanallah selalu waktu itu jadi kayak yang nampar saya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ramai sekali ya. Apa kabar teman-teman semua? Mana nggak semangat? Kok suaranya nggak semangat? Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah, gitu dong. Masih pagi harus semangat, masih jam 10-an nih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih kumpul lagi di sini, ketemu lagi di acara Ladies Day Sit and Sip. Untuk sesi hari ini insya Allah nanti kita akan kedatangan bintang tamu spesial. Siapa beliau? Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah ada di posternya ya. Ada posternya nggak ini? Oke, untuk di sini aku bacain dulu sedikit profil beliau yang mau ngisi untuk event Ladies Day Sit and Sip kita hari ini. Beliau adalah nama lengkapnya Anissa Teresia, biasa dipanggil Kak Tere kalau sehari-harinya tuh. Kemudian beliau anak keempat dari 5 bersaudara dan beliau itu dibesarkan dalam ajaran Kristen Protestan, tapi Masya Allah beliau sudah diberikan jalan yang sama seperti kita, Alhamdulillah, qadarullah. Dan beliau malah sekarang tuh mungkin bisa kalau dikatakan bisa beliau tuh jauh lebih semangat ya dibanding kita yang mungkin sudah muslim sejak lahir ya. Makanya kadang kita tuh malu ya dengan teman-teman yang mu'alaf atau yang memang sudah yang mendapat hidayahnya justru sudah di usia yang seperti kita begitu, tapi mereka jauh lebih semangat belajarnya, memperdalam ilmu agama dibandingkan dengan kita gitu. Nah ini jangan sampai kalah semangat ya teman-teman ya. Oke, sedikit tambahan profilnya, beliau itu berpendidikan dasar Katolik dari TK, SMP,
kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah SMU 70, perguruan tinggi D3, S1, S2 di jurusan Komunikasi Fisip Universitas Indonesia. Karena berdiskusi dengan seorang kerabat di kampus, nah ini yang membuat beliau mendapatkan hidayah untuk terus mencari tahu siapa Tuhan sebenarnya. Nah, hingga memutuskan alhamdulillah bersyahadat pada tanggal 2 September 2000 di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan, tepatnya di usia ke-21 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah masih di usia yang sehat, masih panjang umur. Beliau mendapatkan hidayah di usia ke-21 tahun. Tanpa berpanjang lebar, langsung kita panggil saja Kak Tere, bisa langsung naik ke panggung. Teman-teman panitia boleh dibantu. Insyaallah. Assalamualaikum Kak Tere. Alhamdulillah. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, adem banget dengar suaranya. Masya Allah. Boleh Kak disapa dulu teman-teman yang ada di sini, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matin tatimmu sholihati wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Solihah semua, apa kabarnya ini? Kayaknya lemes ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kurang power ya Kak. Jawabannya udah oke. Cuma kurang power aja. Bangga nggak menjadi muslimah? Nah, kalau bangga sebagai muslimah, kayaknya suaranya harus di level up lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman muslimah? Allah Akbar, Masya Allah. Nah, udah mulai agak naik. Ya, bismillah. Iya, senang banget rasanya ada di sini. Alhamdulillah. Itu berapa tahun yang lalu ya? Qadarullah, Allah izinkan saya juga ada di sini. Ya Allah, kapan terakhir ya Kak Isi? Subhanallah. Alhamdulillah masih sehat, Ya, masih sama diberikan nikmat luar Ustazah Ines biasa. Pandi ya, waktu itu ya. Oh iya, Masya udah lama Allah. banget. Iya. Tapi insya Allah tetap istiqomah ya. Amin, amin, insya Allah ya. Alhamdulillah, qadarullah kita dipertemukan lagi di sini. Udah lama juga saya malah nggak ketemu Kak Tere ya Kalau sama Kak. Kak Rini, Masya Allah, pertama-tama ketemu itu perjalanan dakwah pertama kali saya. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya teman-teman kalau ketemu sahabat-sahabat yang sama-sama perindu surga, dipegang terus erat-erat. Insya Allah sampai jannahnya. Amin ya, semoga kita semua berkumpul bersama Rasulullah hingga jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Kak Tere, langsung saja mungkin boleh di-sharing ke teman-teman Kak Tere, role model perempuan-perempuan ya yang istiqomah hingga titik terakhir. Boleh di-share. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobat sekalian, mohon maaf lahir batin, saya di sini bukan karena saya lebih baik, lebih paham, lebih punya ilmu dari teman-teman sekalian, bukan. Tapi qadarullah Allah izinkan waktu di hari Sabtu ini, insya Allah Allah tugaskan saya menyampaikan amanah dakwah, ya, insya Allah bisa jadi pengingat. Wabil khusus buat saya sendiri yang bicara ya, karena yang paling banyak bicaranya itu biasanya paling banyak dosanya, alhamdulillah. Ya, tapi semoga ini adalah cara yang Allah izinkan buat kita sama-sama. Yuk kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita bersama-sama dalam ukhuwah indahnya akidah Islam, insya Allah.
Baik, bismillah. Berapa waktu yang kita ini Kak? Kurang lebih. Oh, ada timer, Masya Allah. Mohon diingatkan ya, kalau lagi ngobrol kadang-kadang suka lupa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asisten. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya salut banget sama tim Baby Syahir yang selalu dengan strukturnya yang luar biasa. Karena kadang-kala dakwah itu perlu support system yang benar-benar bisa menyokong ya. Biar rapi benar. Kadang-kala kebenarannya itu bisa kalah Kak dengan kejahatan yang terstruktur. Betul. Itu Karena kita kadang manajemennya yang kurang ya Kak. Nah itu. Kenapa manajemennya kurang Kak? Qadarullah kita kayak anak ayam Kak. Induk kita sejak 100 tahun yang lalu udah gak ada Kak. Jadi gitu. Iya. Dan sekarang kita harus pahami karena kita pada hakikatnya itu memang takdirnya berjamaah. Betul. Insya Allah sama-sama berjamaah sampai surga nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, bicara tentang tadi judulnya kan sampai detik akhir ya. Ngomongin apa sih? Bukan ngomongin hitung tahun baru, bukan ya? Tahun baru kita Hijriah ya. Karena tahun Masehi itu berkiblatnya kepada Al-Masih ya. Nah makanya jadi nggak usah pusing kalau tanggal 31 nanti ngapain, nggak usah pusing. Nah pasti kita di Jumadil Awal ya. Tahunnya berapa? Teman-teman ada yang ingat? 1445 14 berapa? 1443. Alhamdulillah. Ya, itu yang harus kita ingat ya. Karena itu adalah esensi dari agama kita. Ya, perjuangan hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat untuk membuat sebuah mekanisme kekuatan peradaban yang benar-benar dilandaskan oleh nilai-nilai Islam. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah saya qadarullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput hidayah Islam. Ya, tadi sempat dikasih kisi-kisi ya Kak ya. Tahun waktu itu 2000 ya Kak. 2000 ya. Alhamdulillah Allah kasih. Sekarang berarti qadarullah sudah 21 tahun Masehi. Saya diizinkan Allah dan insya Allah sampai detik terakhir insya Allah saya ingin banget memperjuangkan ini. Amin. Agar bisa husnul khatimah. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua amin ya rabbal alamin. Bicara tentang sampai detik terakhir, kadang-kadang kita tuh suka salfok ya kayak. Suka salfok kenapa? Iya. Padahal kan kita aslinya penduduk jannah ya, teman-teman solihah sekalian. Ya kan? Kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam kan aslinya penduduk jannah. Tapi qadarullah karena satu ujian yang beliau tidak berhasil kerjakan, Allah kasih konsekuensinya di mana anak cucu Bani Adam alaihissalam harus diuji di stage ini, stage dunia ya, yang sebenarnya hanya sementara. Dan kalau diibaratkan kata Rasulullah nggak lebih baik dari bangkai kambing atau 11 sayap nyamuk gitu ya. Jadi sebenarnya sih ya nggak penting gitu ya, nggak penting banget gitu. Yang penting tuh fokus kita kepada akhirat karena kita pingin sampai detik terakhir insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi gimana biar husnul khatimah? Ya tentunya kita harus memastikan bahwa kondisi iman kita ya, kondisi iman kita ini harus terus terjaga agar kita bisa mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, para anbiya, para sidik, syuhada dan orang-orang yang sudah dijaminkan Allah jadi golongan yamin ya, golongan kanan yang insya Allah akan jadi penghuni surga. Nah tapi problemnya sekarang Kak, karena kita ini di dunia ini penuh dengan fata morgana ya teman-teman, kadang-kadang kita suka disibukin gak sih sama hal-hal yang sebenarnya yang nggak layak kita sibukin, mati-matian nyari sesuatu yang nggak bisa dibawa mati. Coba, ya nggak sih? Sibuk kerja, subhanallah. Alhamdulillah kalau teman-teman paham intisari bahwa bekerja itu ibadah. Tapi kadang-kadang kalau ada azan gitu ya, ntar dulu tanggung gitu. Ada yang merasa begitu? Subhanallah, saya juga masih suka astagfirullah gitu ya. Oh ditukar, baik. Bismillah. Baik, ya. Jadi kita ini kadang-kadang suka salfok tadi teman-teman, karena suka apa istilahnya mix up antara prioritas dunia sama akhirat. Apalagi kalau kita udah kena saya nyebutnya apa ya, terpapar
segala informasi dan pemikiran yang bukan dari ajaran Islam. Teman-teman, favorit atau idolanya siapa? Hah? Artis Korea? La haula wala quwata illa billah. Coba jujur dari dalam hati terdalam. Mama saya, oh alhamdulillah, semoga ibunya adalah seorang muslimah yang menginspirasi. Amin, Guru saya misalkan, alhamdulillah. Tapi ada yang lain selain itu? Bunda Khadijah, amin, Allahu Akbar, orang pertama yang menerima keyakinan Islam setelah Rasulullah mendapatkan wahyu ya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Udah, berarti jujur aja ya dalam diri sendiri, jawab sendiri ya dalam hati ya. La haula wala quwata illa billah. Mungkin kemarin saya lebih sibuk sama selebriti A gitu ya, ngelihat kok lucu banget nih sosmednya, banyak banget nih tips-tips untuk apa sekarang beauty enthusiast. Gitu ya. Subhanallah ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita solehah ya. Jadi kita nggak usah pusing ya sama skincare ya. Insya Allah kalau kata almarhumah guru saya dulu pertama kali saya belajar ngaji ya, dari yang belum bisa ngaji, alhamdulillah. Al-Fatihah buat Ummu Irma, insya Allah masuk surga bersama-sama nanti. Iya, jadi katanya, Kak, kalau pakai make up itu mah jangan di luar, di dalam rumah. Loh, kok gitu, Iya kan tujuannya bermake up itu untuk menyenangkan hati suami. Iya ya, astagfirullah gitu ya, kena tampar lagi pluk gitu ya. Kita kadang-kadang suka salah fokus kan ya, kalau keluar baru dan subhanallah gitu ya. Padahal katanya bermake up itu buat menyenangkan hati suami kita gitu. Dan lagi-lagi itu adalah bagian dari contoh-contoh paparan pemikiran di luar Islam. Kan perempuan harus kerja yang jadi pemimpin bisa juga. Iya, memang kata Allah kita semua memang diplot untuk menjadi pemimpin, tapi sesuai dengan porsi. Kita pemimpin di rumah tangga kita masing-masing ya. Kita pemimpin dalam urusan yang memang sudah diamanahkan pada kita gitu. Nah, teman-teman, kadangkala saking kaburnya nih ya fokus kita karena disibukkan dengan urusan dunia, apalagi naudzubillah jangan sampai kita hubbu dunia ya, jangan sampai kita cinta sama yang sementara ini, padahal kata Allah cari akhirat dulu, nanti urusan dunia akan dicukupkan gitu. Tapi kan kita suka salfok tadi ya, dan akibatnya kita salah milih role model. Padahal Masya Allah dalam Al-Quran ya, dalam sejumlah hadis disampaikan banyak banget loh teman-teman, contoh-contoh Masya Allah ya, wanita-wanita solehah yang insya Allah sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bakal jadi member of Jannah. Siapa yang pengen jadi member of Jannah? Belum ngeh nih kayaknya. Member of Jannah apaan Kak? Jadi penghuni surga. Bismillah. Siapa yang mau jadi penghuni surga? Alhamdulillah. Iya, jangan bobo ya, nanti disangkain didongengin sama Kak Tere. Ya, jadi balik lagi teman-teman, kita memang supaya bisa istiqomah sampai detik terakhir, bisa pulang dengan melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu harus memfokuskan diri teman-teman. Karena guru-guru bilang nggak bisa Kak kalau tahu-tahu nanti misalkan kondisinya jauh dari agama Allah gitu ya, tapi terakhir tahu-tahu pengen langsung kalimat tauhid, nggak bisa. Semua itu kan sesuai akan kebiasaan ya, kita kata Rasulullah akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, kita ini kebiasaannya apa ya? Bangun tidur lihat handphone gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Sama ini saya juga nih, saya lagi inget-inget diri saya sendiri nih, lebih sering mana sih megangin Al-Quran sama megangin handphone? Coba tring 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 kalau dikalkulasi gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal pinginnya kayak Bunda Khadijah biar bisa masuk surga, pinginnya kayak Bunda Aisyah masuk surga, pinginnya kayak Bunda Fatimah Az-Zahra masuk surga dengan dapat banyak sekali keistimewaan ya nanti di akhirat.
Iya, pengennya sih semua pasti pengen kayak gitu ya, solihah semua. Tapi giliran kalau ditanya perjuangannya beliau, kan gitu ya, perjuangannya beliau gimana? Nah, teman-teman, ada 2 orang yang selalu menginspirasi saya ya. Ini kisahnya juga masya Allah diabadikan dalam Al-Quran, teman-teman ya. Subhanallah, kita mungkin kadang lupa ya, yang qadarullah kisah ini juga yang alhamdulillah mengizinkan saya untuk menerima kebenaran Al-Quran ya teman-teman. Kisah Sayyidah Maryam binti Imran ya, kalau teman-teman lihat kisahnya berawal dari mana? Berawal dari istrinya Ali Imran di surat yang ketiga ya, itu disampaikan bahwa istrinya Ali Imran itu berdoa minta supaya dapat anak yang soleh. Pada saat itu yang diharapkan tentunya laki-laki untuk menjaga Masjidil Aqsa ya, melanjutkan perjuangan di sana ya, di ujung-ujung perjuangan sisa-sisa terakhir tuh ya, karena abis itu udah nggak ada lagi nabi untuk Bani Israel ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman ingat, ada 3 nabi yang berdekatan dikasih sama Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Yang qadarullah buat saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran Al-Quran, saat ini lagi dirayakan sebagai tanda lahirnya Tuhan berwujud manusia. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita semua selalu dikuatkan iman akidahnya untuk dengan lantang mengatakan qul huwallahu ahad, satu tunggal, nggak ada duanya, nggak ada tiganya ya teman-teman. Dan masya Allah kalau kita belajar tentang perjuangan seorang Sayyidah Maryam binti Imran ini, masya Allah begitu banyak ya keistimewaan. Beliau sejak kecil diurus oleh Nabi Zakaria ya, pasti teman-teman insya Allah udah tahu lah ya kisahnya ya, dapat loh kok ini dapat makanan dari mana wahai Maryam gitu ya. Ini bahasa kekiniannya ya, kalau di Al-Quran lebih tentunya lebih detail disampaikan ya. Ada di surat Maryam ada, terus abis itu dikatakan bahwa ini semua dari Allah. Jadi itu sebenarnya referensi dari beliau tuh luar biasa ya. Yang penting udah fokus aja belajar jadi muslimah yang diridhoi Allah, nanti semua kebutuhan kita tercukupi gitu. Itu kan ya hikmahnya ya yang kalau saya dapetin ya. Terus habis itu dapat ujian, masya Allah ya. Ujiannya apa? Ketemu sama malaikat Jibril tapi dalam rupa pria terganteng gitu ya. Subhanallah, sampai akhirnya digibahkan sama ahli Taurat pada saat itu. Wahai Maryam, ukhta Harun gitu kan, kamu kok melakukan perbuatan tercela yang nggak mungkin sepertinya dilakukan oleh orang yang berketurunan baik seperti kamu. Padahal mereka nggak tahu itu malaikat Jibril ngasih tugas kepada seorang Maryam binti Imran, perempuan suci yang masya Allah ya. Dikasih tugasnya berat banget teman-teman, dikasih tugas untuk mengemban sebuah, ini luar biasa banget ya, menjadi rahim peradaban ya untuk seorang pembebas Al-Aqsa ya, nanti di yaumil akhir nanti menuju kiamat nanti. Karena nanti kita yakini Nabi Isa alaihissalam lah yang akan membersihkan semua pengaruh Dajjal di Masjidil Aqsa insyaallah ya. Nah itu kun fayakun. Bayangin kata Sayyidah Maryam, bagaimana mungkin saya kan wanita yang nggak pernah macem-macem, kok tahu-tahu nanti mengandung punya anak. Nggak ada yang mungkin kalau Allah sudah kun fayakun. Dan masya Allah dikasih tugas begitu teman-teman, kalau kita kali langsung pingsan ya, astagfirullahaladzim pak gitu pingsan ya, susah banget gitu, susah banget coba. Tapi itulah kalau kata guru-guru, orang spesial ujiannya mah spesial juga. Kalau kayak kita masih ya beda level lah ya, baru ujian dikit aja astagfirullah ya Allah kok susah banget gitu ya. Nah itu makanya kita harusnya bangga kalau misalnya dikasih ujian susah. Allahu Akbar, Allah mau kasih levelnya naik nih iman takwa gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi mari sama-sama belajar untuk melihat ujian dengan perspektif yang lebih indah. Kita
husnuzan sama Allah, pasti Allah punya maksud baik dengan hikmah dari ujian ini. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu sebenarnya di baliknya juga ada kemudahan gitu. Nah, balik lagi ke cerita Sayyidah Maryam. Masya Allah ya, begitu beliau akhirnya dalam kondisi terasingan kan, akhirnya pergi ya, keluar dari daerah Masjidil Aqsa menuju area Bethlehem itu ya. Nah, di situ beliau merasakan kelaparan, tapi Masya Allah pertolongan Allah, cukup digoyangkan itu pohon kurma yang udah matang. Nah, kalau pohon kurma matang itu teman-teman bukan bulan Desember ya. Jadi teman-teman insya Allah ya, jangan ada lagi yang terjebak dengan pemahaman ya kan, tapi kan Nabi Isa lahir. Iya, Nabi Isa lahir, alhamdulillah, tapi bukan tanggal 25 Desember ya. Jadi bismillah, abis ini nggak ada lagi teman-teman yang baper-baperan gitu ya. Kalau misalnya saudara-saudara saya atau teman saya atau kolega kerja saya kalau lagi lebaran ngucapin kok, masa saya nggak ngucapin. Nah, nanti teman-teman tanya lagi ya, teman-teman coba kira-kira kalau saudara-saudara yang bukan muslim itu ngucapin syahadat, cuman ngucapin doang loh, mau nggak? Nah, seperti itu ya posisinya. Karena ibadah itu ibadah lisan yang berasal dari ibadah hati. Ya, niatnya kita apa? Gitu. Tapi niatnya cuman mau ukhuwah aja Kak. Iya, tapi kata Allah semua dicatat. Lisan kita nanti dicatat. Kamu mengakui Nabi Isa lebih dari nabi, jadi anak Tuhan. Nauzubillah, jangan sampai. Makanya pastikan ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perbuatan kita matching semua. Ya gitu, supaya kita nggak dibilang fasik, kita nggak dibilang munafik gitu. Balik ke ceritanya Sayyidah Maryam, Masya Allah ya, akhirnya Allah kasih seorang bayi yang dari kecil sudah bisa ngomong, Masya Allah ya, menjawab gibahan orang-orang yang waktu itu menggibah Sayyidah Maryam. Dan Masya Allah, itu tugas yang luar biasa, susah banget teman-teman, nggak kebayang deh kalau kita dapat tugas kayak gitu ya. Tapi Allahu Akbar, Allah jaminkan Sayyidah Maryam sebuah surga yang paling baik, dan insya Allah nanti akan menjadi bagian dari istri-istri Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah salah satu kisah yang selalu menginspirasi saya ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam ya, itu adalah bagian dari episode yang luar biasa banget yang Allah kasih sebagai jawaban dari doanya ibunya Maryam. Karena ibunya Maryam waktu itu istrinya Ali Imran minta doa untuk dapat anak pembebas Al-Aqsa kan, yang jagain Al-Aqsa, karena waktu itu Masjidil Aqsa itu sudah mulai dipenuhi dengan kezoliman dari Bani Israel gitu. Masya Allah, Allah kasih perempuan dulu. Perempuan siapa? Ya ini perempuan hebat ini yang udah pasti dijamin surga. Dari rahimnya lahirlah pejuang agama Allah yang nanti sampai kalau di Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 61 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam kedatangannya nanti ya kan ya, lagi di atas nih, ada di langit kedua ya kalau kata Rasulullah pas Isra Mi'raj ya. Nanti balik lagi ke bumi itu untuk membunuh Dajjal dan memastikan bahwa nggak ada lagi orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu satu, esa gitu. Masya Allah. Jadi dijawab, pasti doa tuh pasti dijawab, tapi nggak tahu kapan gitu. Yang penting kita husnuzon sama Allah. Nah itu kisah dari Sayyidah Maryam. Ini masih ada waktu nggak Kak? Atau satu itu dulu? Mas mau dengar kisah yang lain? Masih. Oh, Masya Allah. Kalau teman-teman kisah kisah dari Asia, teman-teman ingat istri Firaun? Masya Allah. Ya, bayangin ya teman-teman ya, menjadi seorang yang seorang istri yang bertakwa di tengah orang-orang yang subhanallah, bahkan suaminya sendiri itu nggak mengakui Allah gitu. PR-nya penting banget nggak sih teman-teman? Kalau kita kan paling, aduh iya nih, kenapa? Iya statusku di komen, ah kamu so alim gitu kan? Ya biasanya ya. Beda level ya sekali lagi ya. Inilah memang kalau pengen jadi wanita yang dirindukan sama Allah dan dirindukan Rasulullah nanti di yaumil akhir itu, kita memang harus memantaskan diri. Nah kisah dari Asiyah binti Muzahim itu
Masya Allah, ya teman-teman, bayangkan Allah kasih nikmat hidayah di tengah orang-orang yang nggak cinta sama Allah gitu. Dan subhanallah kalau teman-teman baca kisahnya sampai akhirnya dieksekusi kan, dieksekusi sama suaminya sendiri Kak. La haula wala quwata illa billah. Kita kayaknya nggak kebayang tuh yang kayak gitu. Bagaimana tuh? Contoh dari perempuan terhebat yang ada di surat At-Tahrim itu luar biasa ya teman-teman. Cuman minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Jadi tabah banget dengan segala ujian hidup. Dan Allah adalah sebaik-baik ini ya innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah melanggar atau menyalahi janjinya. Masya Allah. Asia kemudian pada saat lagi dieksekusi ya teman-teman, bayangin ya kalau ada saya sih ngebayangnya itu kayak dimasak gitu hidup-hidup ya. La haula wala quwata illa billah. Nggak kebayang ya teman-teman ya, kita kalau lagi masak kena cipratan minyak aja langsung gitu ya, kabur-kabur. Itu sih saya sih. Teman-teman gitu nggak? Enggak ya? Oh luar biasa kalau nggak gitu. Masya Allah. Ini berarti insya Allah jadi Nusaibah binti Ka'ab semua nih abis ini. Nah jadi dari situ teman-teman kita bisa melihat bahwa keistiqomahan itu dicapai lewat apa? Rangkaian ujian yang Allah kasih untuk kita itu dapat kesempatan untuk upgrade kualitas iman. Sampai ujungnya apa? Ujungnya bisa menyampaikan kalimat tauhid dan pulang husnul khotimah. Jadi teman-teman balik lagi, kalau kita pingin sampai detik terakhir kita bisa husnul khotimah, nggak ada cara lain ya dengan terus memperbaiki kualitas amal kita. Karena bukan banyak-banyakan amal, tapi ahsanu amala ya, amal yang baik di hadapan Allah. Jadi kalau ada ujian jangan khawatir ya, itu cara Allah untuk memantaskan kita. Insya Allah itu dulu mungkin Kak yang bisa di-share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Tere. Tadi Kak Tere sudah sharing 2 role model perempuan-perempuan yang Masya Allah istiqomah hingga detik terakhir ya, hingga akhir hayatnya. Tadi bener banget Kak Tere, kadang tuh kita kalau dapet ujian itu udah yang ya Allah, iya bener. Ada sebagian yang ketika dapat ujian baru ingat sama Allah ya. Tapi ada juga yang ketika dapat ujian kita malah seuzon sama Allah gitu. Ya itu tadi benar kata Kak Tere bahwa kita diuji ya pasti Allah punya tujuan. Karena Allah ingin menaikkan level kita, meningkatkan derajat iman kita gitu. Sama kayak sekolah ya Kak. Kalau kita mau naik kelas pasti akan diuji gitu. Nah tingkat ujiannya tergantung di kelas berapa kalian. Kayak kalau SD tentunya masih ringan-ringan aja gitu. Tapi kalau udah kuliah, udah S1, S2, wah ujiannya luar biasa. Semakin mau naik levelnya semakin tinggi, pasti ujiannya akan semakin berat. Cuma kadang kita untuk memilah, aduh ini ujian apa hukuman atau apa gitu. Itu makanya Kak pertamanya husnuzon dulu. Husnuzon dulu, betul. Husnuzon dulu, memastikan bahwa semua yang Allah rencanakan, semua yang sudah Allah gariskan itu pasti hal yang baik untuk kita. Tinggal kita banyak-banyak husnuzon. Kemudian ya itu tadi memandangnya dari perspektif yang indah ya Kak ya. Jadi tidak membuat ujian itu menjadi sesuatu yang hanya kita ratapi, rasanya merana banget gitu. Padahal ujian kita nggak sehebat ujian-ujian para perempuan-perempuan di masa Rasulullah gitu. Oke Kak Tere, mungkin sedikit ini Kak pertanyaan dari aku. Kalau tadi Kak Tere bilang kan untuk menjaga keistiqomahan kita ya harus istiqomah juga dalam amalannya gitu ya. Bukan cuma memperbanyak amalan tapi melaksanakan amalan-amalan yang baik khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sih Kak caranya menghilangkan rasa bahwa diri ini sudah lebih baik dan sudah istiqomah gitu dalam melakukan suatu amalan, yang khawatir malah muncul rasa sombong gitu ya, rasa berbangga hati, bahkan merasa diri kita lebih baik dari orang lain gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat ini waktu itu salah satu guru menyampaikan,
kita tuh kalau sama Allah harusnya harap-harap cemas. Ini bukan ngomongin program acara ya, itu zaman dulu ya. Subhanallah, zaman saya, zaman teman-teman kayaknya udah nggak ada ya. Jadi antara khauf dan roja ya, antara takut tapi berharap gitu. Makanya itu yang harus dijaga ketika kita mau beramal. Niatnya dulu bismillahirrahmanirrahim, niatnya lillahi ta'ala. Pada saat melaksanakan insya Allah ittiba kepada Rasulullah ya, sesuai dengan cara yang sudah dicontohkan kepada kepada kita oleh Rasulullah SAW. Lalu abis itu udah, kalau kata guru-guru, berbuat baik abis bikin dan dilupa. Jadi jangan sampai kita tuh ya lah baru buat bikin satu kebaikan kecil aja gitu, kayak terus diingat-ingat gitu, padahal kita punya keburukan jauh lebih besar dari itu gitu. Na'udzubillah ya, jangan sampai kita sibuk sama kebaikan kita tapi abis itu malah mikirin kejelekan orang lain. Itu dibalik, sibuklah sama kejelekan kita dan selalu mengapresiasi kebaikan orang lain. Dan Masya Allah salah satu apa ini istilahnya ya, salah satu pengingat ya dari Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisaplah kamu sebelum kamu dihisap. Jadi teman-teman, biasanya kalau saya tuh sebelum tidur sambil mikir-mikir gitu ya, sebelum misalnya udah habis habis sholat malam misalnya ya, atau kalau lagi ini kan lagi semangat tuh plus tambah Al-Mulknya ya, karena kan Masya Allah ya, kalau kita baca surat Al-Mulk sebelum tidur itu insya Allah kita selamat dari azab kubur ya. Nah, walaupun saya juga masih perjuangan untuk istiqomah, tapi teman-teman itu kerasa biasanya bedanya. Jadi habis baca surat Al-Mulk, terus kita udah dalam kondisi wudhu ya, siap tidur, udah dibersihin tempat tidurnya dan siap-siap mau merem gitu ya. Itu coba ingat-ingat aja, dari pagi sampai ini nih mau tidur lagi udah ngapain aja ya. Yang dicatat sama malaikat tuh banyak yang kanan apa yang kiri. Nah itu. Habis itu biasanya astagfirullahaladzim ya. Terus udah habis astagfirullah terus baca doa, tidur. Alhamdulillah besoknya kasih bangun Kak. Gitu. Jadi insya Allah itu nggak akan sempat membuat hati kita ini terjebak dengan tadi ya, riya, sum'ah, ujub, segala macam penyakit hati itu. Karena kita selalu nginget kita itu bakal dihisap gitu. Jadi jangan sampai kita tuh sibuk berbuat baik bukan karena Allah gitu. Jadi balikin lagi niatnya, balikin lagi metodenya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat nggak sudah mencontohkan gitu. Terus abis itu ya udah kita lihat kita nih udah bener belum ya, kalau kira-kira dicatat sama yang mana nih, yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri gitu. Nah insya Allah kalau kayak gitu Kak, itu nggak ada deh Kak sempet mikirin oh saya udah gini, nggak akan, bawaannya malah takut. Abis itu astagfirullahaladzim, udah dapet ini nggak ya, ridho Allah nggak ya dengan saya berbuat ini, ya Allah jangan-jangan saya belum pantas gitu. Nah jadinya malah pingin memantaskan diri terus, insya Allah gitu. Iya betul, setuju Kak Tere. Nah terus Kak Tere, kalau kita ngomongin soal iman ya, itu kan pasti naik turun ya Kak ya. Kadang ada saatnya kita males banget, tapi kadang ada saatnya kita semangat banget. Untuk perempuan nih biasanya, kalau enggak tahu ya kalau apa mayoritas atau gimana ya, enggak, tapi kalau aku pribadi kadang semangat itu muncul justru pada saat masa-masa kita udah mau masuk datang bulan. Enggak tahu kalau teman-teman gitu atau enggak gitu. Iya, kadang gini, kok aku lagi semangat banget, wah tanggal berapa? Justru pas semangatnya tiba-tiba langsung terhenti kan, langsung udah rehat dulu. Nah itu kan, setelah masa kita libur maksudnya libur sholat gitu ya. Nah, tapi kan kita tetap bisa zikir, kemudian sholawat, kemudian sedekah, dengar murotal, itu apapun kita lakukan biar tetap menjaga kestabilan iman kita. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Ketika masa itu sudah selesai, untuk nge-up-nya lagi susah banget. Aduh, malesnya luar biasa gitu. Nah, kalau kita perempuan berarti kan setiap sebulan sekali tuh mengalami itu ya. Nah, itu gimana sih Kak tipsnya biar tetap stabil pada saat selesai masa libur kita,
terus kita langsung langsung semangat lagi tilawahnya, rutin lagi yang one day one juice-nya, yang hafalannya, terus sholawatnya, zikirnya tetap jalan. Nah itu gimana tuh Kak biar tetap ngejaga on terus gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama Kak, dan masalah kita sama ya. Subhanallah ya. Berarti kita insya Allah sudah dapat kunci jawabannya Kak dari Allah, dari Al-Quran ya. Intinya Allah itu kan kita harus husnuzon sama Allah ya. Apa tuh di surat Al-Baqarah ya 222 ya, haid itu adalah kotoran ya, dan pada saat itu insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat itu sebenarnya adalah libur untuk kita dalam hal melayani suami ya. Ini buat teman-teman yang sudah bersuami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum bersuami buat ilmu ya, insya Allah, jadi biar paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 222 Kak. 222 ya. Mahid gitu ya. Kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang di ininya ada Al-Quran di handphonenya boleh disimak juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisa'il mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbun astaghfirullahaladzim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Yang dimaksud di sini dijauhi artinya dilarang bercampur berhubungan suami istri pada waktu haid. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi teman-teman, ternyata ya isu tentang haid ini di seluruh bagian dunia itu masih banyak miscommunication ya, lebih parah lagi ya, misinterpretasi. Jadi seolah-olah kita tuh makhluk yang hina ya, kalau haid tuh ada yang di India sampai harus dikurung teman-teman, nggak dikasih makan, naudzubillah, kasihan banget ya. Sampai kalau orang-orang Yahudi itu bahkan sampai ya kayak orang jijik gitu kayak yang lihat perempuan yang haid. Padahal kata Allah ya udah, itu artinya Masya Allah ya, Islam itu sungguh memuliakan perempuan. Itu artinya memang mereka lagi dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban tadi yang Kak Rini bilang ya. Memang ya udah berarti nggak sholat kan nggak mesti diganti Kak, Masya Allah ya, kecuali puasa ya, karena memang puasa Ramadan itu sifatnya wajib ya. Dan nggak bisa tadi ya, nggak bisa puasa, nggak bisa tawaf, nggak bisa berhubungan suami istri, karena memang Allah tuh Masya Allah ya, luar biasa. Itu ngasih kita rehat itu for a purpose gitu. Jadi jangan sampai kita lagi asik-asik, wah lagi bisa ngaji nih, wah lagi seneng banget apa misalnya ya, melakukan biasanya ngaji sih kayaknya yang lagi semangatnya itu kayak wah lebih nih 1 juz gitu kan, biasanya lagi semangatnya tahu-tahu datang tamu. Nah jangan sampai seuzon sama Allah, tetap husnuzon sama Allah, karena hikmahnya teman-teman, kita lagi belajar takdir kita sebagai perempuan ya. Alhamdulillah dikasih 1 bulan sekali rehat, Masya Allah, supaya kita memahami fungsi rahim kita apa, fungsi kita sebagai ibu nanti insya Allah kalau jadi perannya sebagai ibu apa,
Karena kita ini hakikatnya rahim peradaban. Kalau pingin umat Islam jadi pembebas Al-Aqsa nih, kita kan sekarang kondisinya lagi drop banget ya di masa-masa yang paling menyedihkan sebagai sebuah umat. Nah, mulainya dari apa? Dari rahim kita, teman-teman. Ya, bagaimana kita memaknai rahim kita agar kita paham bahwa Allah Maha Rahim. Rahim cuma dikasih sama perempuan ya, Kak. Nah, supaya kita memahami Allah sayang banget sama kita perempuan. Makanya muslimah, jadilah muslimah yang dirindukan surga, jadilah muslimah yang sebaik-baik perhiasan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ya kita semua jadi perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin buat Kak Tere? Ada yang mau tanya? Ayo, jangan malu-malu. Nggak ada pertanyaan, nanti kalau nggak ada pertanyaan aku yang nanya lagi. Karena kan pertanyaan itu wajib ya kalau dalam thalibul ilmu ya. Betul. Jadi teman-teman, ada kisah seorang perempuan Ansor ya, walaupun dia apa istilahnya, dengan segala keterbatasannya itu dipuji sama Rasulullah. Karena apa? Memanfaatkan waktu dalam taklim ya, dalam menuntut ilmu itu dengan memberikan pertanyaan. Masya Allah, pertanyaannya teman-teman itu keren banget. Jadi waktu itu ditanyakan seperti ini, ya Rasulullah, kan kalau laki-laki nih ya, mereka bisa jihad, mereka bisa nemenin Rasulullah untuk berjuang segala macam. Sementara kita perempuan, ya Allah udah di rumah aja, terus ngurusin makan mereka, terus apalagi ngurusin anak-anak. Terus kita gimana cara dapat pahala jihadnya ya Rasulullah? Ini bahasa yang versi saya gitu ya, dalam pemahaman saya. Ya teman-teman nanti bisa cek lebih detailnya di sirah Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Ini pertanyaan bagus banget. Sampaikan pada perempuan-perempuan yang lain bahwa jika kalian ridho ya dengan melakukan tugas kalian dalam rumah, Masya Allah, itu sebanding dengan jihadnya para sahabat di medan perang. Allahu Akbar. Teman-teman, keren banget gak sih? Kita di rumah aja bisa mendapatkan pahala jihad. Allahu Akbar. Ini jihad apaan sih Kak? Bukan yang di bom Tamrin, bukan. Ini bukan jihad itu ya, itu jihad yang salah ya. Jihad itu karena aslinya itu artinya kesungguh-sungguhan ya. Bersungguh-sungguh ya, mengoptimalkan segala kekuatan kita untuk meraih tujuan ridho Allah gitu. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh ya, setiap kita berurusan dengan, apalagi mungkin teman-teman sekarang ini kebanyakan profilnya kayaknya single visabilillah kayaknya ya, kayak senyumnya langsung pada merengis-merengis gitu, di balik masker kelihatan loh karena matanya naik gitu. Masya Allah. Ya jangan khawatir kalau belum punya pasangan ya, insya Allah ridhonya ada di ridho orang tua ya. Buatlah orang tua kalian yang alhamdulillah masih ada orang tuanya ya bahagia, karena dengan birrul walidain insya Allah dapat pahala surga jalan tengah ya, yang sejalan juga dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi buat Kak Tere. Ada yang mau tanya? Oh, ada pertanyaan. Langsung ada dua. Kakak panitia boleh dibantu mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adinda. Ya, saya sudah punya anak. Nah, mungkin saya akan bertanya lebih ke arah yang sudah berumah tangga nih ya. Jadi saya kadang-kadang suka mikir karena saya kan ibu rumah tangga dan juga bekerja gitu, dan suami itu kerjanya itu masih kayak belum settle gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ini ujian atau hukuman ya Allah gitu ya. Kadang-kadang itu menghadapinya kan ya oke, sabar, kita sabar. Cuman banyak yang dari, kalau misalnya kita sering curhat gitu sama teman gitu kan, sering kok sabar banget ya tuh. Jadi kayak ada kadang masukan yang kenapa nggak udah bisa aja apa gimana gitu. Itu gimana ya, selain sabar gitu, apa yang harus kita
dikuatkan gitu, bagaimana gitu. Mungkin ada bisa pencerahan gitu kali Kak Tere. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa, Afan Kak? Adinda. Oke. Ya, Masya Allah. Afan ya Kak, saya itu kebanyakan ketemu orang kadang-kadang suka lupa nama. Ya Kak Dinda, Masya Allah, jazakillah khair untuk pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya, kadang-kala nih, ini sih buat pengingat buat saya juga ya Kak ya. Kita kadang-kadang namanya perempuan ya, Masya Allah. Allah kasih kita lidah yang sangat aktif, sehingga kemampuan kita berkata-kata itu 2 kali lipat lebih banyak dari laki-laki seharinya. Masya Allah ya. Nah, kadang-kala kita suka nggak ngeh, ini kata-kata kita ya suka digunakan untuk apa gitu. Makanya alhamdulillah sejak menerima keindahan semangat berdakwah Kak, jadi sekarang ya udah buat dakwah aja, biar nggak buat nyanyi yang nggak keperluan. Jadi tersalurkan, Masya Allah ya. Dan dulu guru saya itu ya, guru ngaji saya yang pertama tuh inget banget saya suka ngobrol juga gitu. Kalau urusan domestik Kak, dalam negeri itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya perempuan itu yang curhatnya sama Allah Kak, di sajadah. Terus saya langsung, oh gitu ya kecuali katanya, kecuali ada kemudorotan yang mau nggak mau harus disampaikan untuk mencari jalan keluar. Nah insya Allah ini adalah salah satu yang dikecualikan ya, karena lagi-lagi kita nih sekarang nih dunia ini lagi serba apa ya, serba nggak islami lah ya sebutnya ya, karena kita sekarang sudah terlalu lama terpapar dengan sekularisme ya, dengan segala turunannya ya, termasuk ada feminisme, ada kapitalisme, materialisme, demokrasi dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman kita harus paham, dalam Islam Masya Allah muslimah itu dimuliakan luar biasa. Itu sebabnya kita itu ya diminta sama Allah itu kita menghormati qawam. Qawam itu siapa? Surat An-Nisa 34 mengatakan laki-laki dilebihkan dari perempuan karena bertugas sebagai qawam. Qawam itu pelindung dan yang juga menafkahi. Nah Masya Allah, jadi sebenarnya Allah tuh udah ngedesain sebegitu indah ya, bahwa perempuan itu memang sejatinya jadi ratu di rumahnya gitu ya, yang luar biasa dengan segala keistimewaannya sebagai tadi rahim peradaban ya, Masya Allah. Tapi memang di masa seperti saat ini kita nggak bisa memungkiri ya, dengan segala isu ya isu yang luar biasa lah, isu ekonomian makro yang membuat kita itu kadangkala mau nggak mau ya gimana dong, soalnya di dunia pekerjaan juga sekarang yang lebih diminati perempuan daripada laki-laki. Astagfirullahaladzim ya, inilah desain-desain para pembenci agama Allah ya, ingin merusak perempuan yang sejatinya jadi rahim peradaban. Nah kalau memang sekarang qadarullah ya dapat ujiannya, pinginnya sih pasti pinginnya di rumah aja ya ngurusin anak gitu ya, tapi subhanallah lagi diuji ya. Sejatinya teman-teman tahu ya insya Allah bahwa pekerjaan buat perempuan itu mubah ya, nggak wajib kerja loh ya. Mengasah keterampilan, kalau buat misalnya mau bikin usaha kayak Bunda Khadijah bikin usaha yang kemudian usahanya itu bisa untuk membuka lapangan kerja bagi umat muslim lainnya, nggak apa-apa silakan, tapi jangan sampai urusan kerjaan membuat kita terbengkalai sama urusan kita yang wajib ya, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada keluarga. Nah memang sekarang nggak bisa dipungkiri tadi ya, isu kapitalisme dengan segala akses terhadap dunia perekonomiannya secara makro itu telah membuat perempuan itu sekarang lebih banyak yang jadi pekerja daripada yang jadi ibu rumahan gitu ya. Karena apa ya? Karena ya itu tadi emang didesain begitu sama musuh-musuh Allah. Mereka nggak ridho kita tuh jadi rahim peradaban yang mempersiapkan generasi pembebas untuk Al-Aqsa dengan generasi terbaik umat Islam gitu. Mereka nggak ridho, makanya mereka bikin itu. Nah qadarullah teman-teman, buat yang saat ini dalam ujian seperti itu, pertama husnuzon sama Allah, ngadu sama Allah gitu ya, curhat aja sama Allah, ya Allah saya mah pengennya sebenarnya pengen sesuai fitrah saya gitu, tapi qadarullah ujian ini adalah ujian yang mau nggak mau harus saya emban gitu, saya hadapi, karena saya juga
nggak tega, kasihan sama kondisi suami saya gitu ya. Saya lupa Kak, suaminya sahabat Zainab yang sahabatnya itu penghafal Quran, jadi dia nggak sempet dagang. Siapa namanya ya? La haula wala quwata illa billah. Afwan ya Kak, karena saya juga masih terbatas. Ntar, oh ya, nanti kita cari jadi PR ya insya Allah. Nah tapi Zainab itu Masya Allah, dia akhirnya jadi pengrajin yang akhirnya malah bikin usaha yang Masya Allah untuk membantu menyokong perekonomian keluarga. Dan itu dilakukan dengan apa? Ikhlas gitu, ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu keluarga supaya sama-sama masuk surga gitu. Jadi niatnya harus dilurusin ya, jangan pusingin sama omongan teman-teman yang biasanya cenderung sekuler ya. Kamu ngapain? Kamu udah nggak usah, itu harusnya tugasnya laki-laki. Iya memang tugasnya laki-laki. Komunikasikan sama suami. Yuk kita cari jalan terbaik yuk. Siapa tahu nanti bisa bareng-bareng gitu diupayakannya gitu. Ya walaupun tugas menafkahi kita harus pakem ya teman-teman. Surat An-Nisa 34 menafkahi itu tugasnya suami ya gitu. Makanya kita tapi harus ridho, berapapun yang dikasih suami itulah yang insya Allah Allah berkahi gitu. Jadi tetap husnuzon sama Allah, insya Allah kita sama-sama mau di level up. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Semangat Bunda ya. Luar biasa. Oke, satu lagi pertanyaan tadi, siapa yang mau tanya? Oke, Kakak panitia boleh dibantu mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, izin bertanya Teh, kan Teteh ini mualaf, terus waktu itu kan mungkin kayak dari keluarga, mungkin saya taunya yang orang mualaf itu pasti kan keluarganya kayak ada yang nggak suka, kayak ada yang kamu kenapa gini, omongan yang nggak enak itu apa yang bikin Teteh bisa kuat sampai saat ini gitu, apa yang yakinin Teteh kalau ini tuh jalan yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah untuk nikmat iman ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Insya Allah. Kadang-kadang kalau kayak gitu suka baper ya, karena nah teman-teman baper kalau untuk Allah dan Rasulnya puas-puasin. Insya Allah setiap air matanya nanti akan dicatat oleh malaikat ya. Tapi jangan baper buat yang lain ya. Aduh kok ini skincare mahal banget, aduh kok teman saya beliin, jangan yang itu ya. Nah Masya Allah luar biasa banget pertanyaannya Kak Fitri. Subhanallah, saya jadi ingat perjuangan yang Allah kasih. Nah itu teman-teman, kalau kita udah berhasil melewati ujian itu nggak kerasa Kak, yang sedih-sedihnya itu udah nggak kerasa lagi. Kayak cuman ingat ya Allah Alhamdulillah ya bisa survive gitu. Nah itu baliknya kemana, yang bikin yakin apa? Masya Allah Al-Quranul Karim teman-teman. Ini benar-benar kalau kita surat Al-Baqarah ya kayak yang dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, itu kan di ayat 2 ya. Masya Allah teman-teman, ini benar-benar kitab yang gak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 dan ayat 158 disebutkan bukan Nabi Isa yang disalib, mereka juga pada bingung, nggak yakin mereka, tapi sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat sama Allah, langsung naik ke surganya Allah dalam kondisi hidup ya gitu. Dan di surat An-Nisa 171 yang subhanallah selalu waktu itu jadi kayak yang nampar saya gitu ya. Teman-teman ada yang bawa Al-Qur'annya ya, kita buka ya itu ya. Ini suratnya agak panjang, insya Allah kita baca terjemahnya. Yang waktu itu saya belum bisa baca Al-Quran dengan huruf hijaiyah, jadi saya cuma baca terjemahnya. Tapi terjemahnya aja juga, Masya Allah Kak Karini kalau baca tuh pasti, bukan Karini sih, saya sih kalau baca ini langsung nangis gitu rasanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu.
Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, kita udah dikasih the best guidance, dan ini the best weapon ya. Kok weapon Kak? Iya, maksudnya senjata kita menghadapi fitnah dunia. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ini biar teman-teman juga yang kalau misalnya nanti dibilang ngapain sih kamu belajar agama lebay amat, jangan kemakan sama omongan itu teman-teman. Sedangkan fansnya bola aja tuh ya, klub bola kayak gitu teman, bener-bener segitu-gitunya gitu kan, ngefans sama bola ya, fanatiknya segitu-gitunya. Subhanallah, kita kan pingin banget masuk surga ya, masa kita nggak mau fanatik sih sama ajaran yang sudah Allah kasih sebagai kebenaran itu. Nah, itu insya Allah bisa jadi penyemangat buat kita semua ya. Kalau ada apa-apa, udah ambil aja wudhunya. Kalau kata guru saya tuh, kalau lagi pusing Kak, udah ambil wudhu ya, sholat sunnah 2 rakaat, terus buka Al-Qur'annya. Mau dari mana aja, itu pasti ada jawabannya. Dan masya Allah, saya selalu mendapatkan jawaban dari Al-Qur'an setiap saya galau gitu ya. Insya Allah teman-teman bisa merasakan itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, ya Allah. Jadi iya benar. Oke. Sudah 2 pertanyaan, aduh waktunya terbatas banget ya, padahal masih pengen ngobrol banyak, mungkin masih ada hal yang mau ditanyakan. Baik teman-teman semua, ya jadi kalau ngomongin soal detik terakhir ya Kak ya, ya Allah, ya banyak-banyak berdoa supaya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tetap Allah jaga keimanan kita. Keturun naik wajar, ujian pasti akan datang. Tidak mungkin kita hidup tanpa ujian ya Kak ya. Pasti ujian akan datang, hanya saja kita selalu minta kekuatan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menguatkan pundak kita melewati setiap ujian yang Allah berikan. Mohon doa kepada Allah agar senantiasa Allah berikan takdir baiknya selalu kepada kita, melindungi kita dari takdir-takdir yang buruk. Aku rasa itu aja Kak Tere. Masya Allah, sekali lagi terima kasih Kak Tere atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Sama-sama Kak, saling sehat selalu Kak Tere. Amin, insya Allah. Saling mengingatkan dalam kebaikan ya Allah. Semoga nanti bertemu di jannahnya Allah. Amin, amin. Ya Semoga kita kembali berkumpul. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Barokallah, sehat selalu. Semoga Allah senantiasa lindungi teman-teman semua dalam keadaan sehat, diberikan penjagaan terbaiknya. Barokallah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir batin, saya mewakili panitia, mewakili Kak Tere dan saya pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila waktunya kurang cukup. Mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya. Oh ya, nanti kalau untuk inti dari materi atau sharing hari ini, Kak Tere mungkin mau kasih sedikit sharing bentuk PPT, nanti bisa di oh iya, ada jawaban dari Bunda ya Bun ya. Nanti bisa kita share di IG-nya Remisha ya. Jangan lupa follow IG Remisha, dicek-cek saja IGS-nya. Untuk resume setiap kajian biasanya akan di-share di IGS seperti itu. Ada informasi juga bahwa kita ada bazar ya Kak di luar ya. Ada bazar, jadi Remisha selain bikin kajian juga memfasilitasi teman-teman yang tadi pagi belum sempat sarapan, bisa mampir ke bazarnya Remisha, ada di luar sana di zona muamalah. Nanti boleh mampir, ada dimsum dan lain-lain ya Kak ya. Masya Allah. Baik, kalau begitu itu saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Jazakallah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.